Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan beberapa soal yang telah ditemukan. Saya, Miss Denisa Agustin dengan NRP 50022310003 akan menjelaskan soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu sebuah variabel acak diskrit memiliki fungsi probabilitas PDF fx, di mana soal nomor 5 ini memuat dua soal yaitu soal A dan soal B. Soal A berisi jika fx sama dengan k setengah pangkat x untuk x 1, 2, 3, dan 0 untuk nilai lainnya, tentukan nilai k. Dan soal B yaitu apakah fungsi berbentuk fx sama dengan k dalam kurung setengah pangkat X min setengah untuk X012 merupakan fungsi probabilitas PDF untuk sembarang K. Penyelesaian untuk yang nomor 5A. Fungsi probabilitas memiliki syarat yaitu sigma Fx sama dengan 1. Maka akan kita substitusikan nilai X yang diketahui yaitu nilai X1, 2, 3 ini kita substitusikan ke Fx yang diketahui, Fxk setengah pangkat X. Jadi yang pertama yaitu K setengah pangkat 1 ditambah K setengah pangkat 2 dan ditambah K setengah pangkat 3. Mengapa sampai 3? Karena pada soal dicantumkan X 1, 2, 3. Lalu kita sama dengankan 1 karena sesuai dengan syarat fungsi probabilitas sigma Fx sama dengan 1. Setelah kita hitung yaitu K setengah tambah seperempat ditambah seperdelapan, K 7 per 8 sama dengan 1, K sama dengan 8 per 7. Maka diperoleh nilai K untuk fungsi fx setengah pangkat X untuk X1, 2, dan 3 adalah K sama dengan 8 per 7. Kemudian nomor 5B. Dengan soal, apakah fungsi berbentuk fx sama dengan K dengan kurung kurawal setengah pangkat dalam kurung setengah pangkat X min setengah tutup kurung untuk X sama dengan 012 merupakan fungsi probabilitas PDF untuk sembarang K. Maka X yang diketahui akan kita substitusikan pada fungsi awal yaitu K setengah pangkat X min setengah. Ada dua cara dari fungsi probabilitas sendiri. Yang pertama yaitu Fx lebih dari sama dengan 0 untuk semua X dan juga sigma Fx sama dengan 1. Pada soal diketahui fungsi fx sama dengan k kurung kurawal dalam kurung setengah x min setengah tutup kurung untuk x012. Untuk mengecek yang pertama yaitu syarat pertama, fx harus lebih besar sama dengan 0. Fungsi yang pertama yaitu f0, k setengah pangkat 0 adalah 1 min setengah, maka k setengah, k per 2 lebih besar sama dengan 0, memenuhi. Dan yang kedua, f1 yaitu k pangkat setengah yaitu K dalam kurung setengah pangkat 1 min setengah min setengah sama dengan 0. K sama dengan 0, maka Fx lebih besar sama dengan 0 masih memenuhi. Dan yang ketiga F2. K dalam kurung setengah pangkat 2 min setengah. Setengah pangkat 2 adalah seperempat min setengah. Seperempat min 2 per 4 K min seperempat sama dengan K sama dengan minus K per 4. Karena terdapat F2 yaitu minus K per 4, maka tidak memenuhi syarat fungsi probabilitas yang pertama yaitu Fx harus lebih besar sama dengan 0. Maka karena terdapat minus pada fungsi yang kedua, karena terdapat F2 bernilai minus K per 4, maka syarat 1 tidak terpenuhi. Dan fx, fungsi dari fx, k kurung kurawal setengah pangkat x min setengah, bukan fungsi probabilitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdullah Makto dengan NRP 50022311110. Di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 5B. Nah, dari soal kita akan memeriksa apakah fungsi fx sama dengan k buka kurung
setengah pangkat X min setengah untuk X sama dengan 0, 1, 2 dapat menjadi PDF untuk sembarang nilai K. Nah, kita tahu bahwa syarat PDF untuk variabel diskrit adalah satu, non negatif untuk fx lebih dari sama dengan 0 untuk semua nilai X. Dan yang kedua adalah total probabilitasnya adalah sama dengan satu. Bisa dirumuskan sigma fx sama dengan satu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita langsung mensubstitusikan nilai X sama dengan 0. Nah, kita masukkan F0 sama dengan K, kita masukkan 0, kita ganti dan didapatkan K dikali setengah, hasilnya adalah K2. Untuk X sama dengan 1, Fx sama dengan F1 sama dengan K, kita masukkan setengah pangkat 1 dikurangi setengah, hasilnya adalah 0, sehingga K0 sama dengan 0. Dan yang terakhir untuk X sama dengan 2, F2 sama dengan K, setengah pangkat 2 minus setengah, hasilnya adalah K kurung kurawal seperempat dikurangi setengah hingga hasilnya adalah K dikalikan dengan min seperempat. Hasilnya adalah K min K per 4. Nah, karena di F2 karena di F2 kita dapat bahwa nilainya negatif, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat PDF yaitu harus non-negatif untuk semua X. Sehingga F2 bisa negatif jika K lebih dari 0. Sehingga fungsi ini tidak memenuhi syarat pertama PDF karena ada kemungkinan nilai negatif. Sehingga ini bukan PDF untuk sembarang K. Oke, untuk nomor 11, yaitu seorang pemain melempar sebuah dadu yang berisikan 6 muka dan menerima sejumlah dolar sesuai dengan jumlah titik pada sisi yang muncul. Berapakah jumlah yang harus dibayarkan pemain agar permainan ini menjadi adil? Dalam permainan yang adil atau fair game, nilai ekspektasi dari jumlah uang yang diterima pemain harus sama dengan jumlah uang yang dibayarkan pemain. Oleh karena itu, kita dapat menyelesaikannya dengan langkah pertama, yaitu menentukan variabel acak dan probabilitasnya. Kita misalkan X untuk jumlah titik yang muncul pada dadu. Karena dadu memiliki 6 sisi, dan setiap sisi memiliki probabilitas yang sama, maka P X sama dengan 1 per 6 untuk X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, langkah kedua, kita hitung ekspektasinya atau EX dengan rumus yaitu jumlah dari X dikali probabilitas X. Kemudian kita substitusi nilai X dan probabilitasnya, yaitu 1 dikali 1 per 6 ditambah 2 kali 1 per 6 ditambah 3 kali 1 per 6 ditambah 4 kali 1 per 6 ditambah 5 kali 1 per 6 dan 6 kali 1 per 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah nilai probability. Nilai X dan 1 per 6 yaitu untuk nilai probabilitasnya. Sehingga kita dapat menjumlahkan yaitu menjadi 21 per 6 atau 3,5. Karena jumlah yang dibayarkan pemain harus sama dengan ekspektasi dari jumlah uang yang diterima, maka pemain harus membayarkan yaitu 3,5 dolar. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ramadan, biasa dipanggil Faisal. Tanah LP 522311143. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 18 A dan B dengan soal sebagai berikut. A continuous random variable x has a PDF of the form fx sama dengan 2x per 9 for untuk x
lebih besar sama dengan nol dan kurang dari sama dengan 3 and zero otherwise. A. Find the ZF of X. Temukan ZF dari X. B. Find Px kurang dari sama dengan 2, itu artinya probabilitas ketika X kurang dari sama dengan 2 atau peluang ketika X kurang dari sama dengan 2. Jawaban nomor A. Kita fx 2x per 9 untuk X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 3. Untuk mencari CDF, integral minta hingga sampai X ft dt. Ini adalah gambar dari CDF-nya. CDF-nya didapat integral 0 sampai X 2t per 9 dt. X-nya sementara dengan dt untuk X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 3. Terus 2 per 9 adalah konstanta dikeluarin dari integral. Tersisa integral 0 sampai X t dt. Diintegralin maka didapat 2 per 9 dikali t kuadrat per 2 untuk 0 sampai X. Terus dimasukin jadi 2 per 9 kali X kuadrat min 2 kurangi 0. Maka didapat 2 per 9 dikali X kuadrat per 2 dapat X kuadrat per 9. Terus untuk X kurang dari 0, jika dilihat dari gambar CTF-nya, maka itu himpunan kosong karena tidak menggaris apapun. Maka didapat CTF-nya 0. Untuk X lebih besar sama dengan 3, dapat integral 0 sampai 3, 2x per 9 dx. 2 per 9 keluar karena konstanta. Terus sisa x dx, integral 0 sampai 3 x dx. Nah, dapat diintegralin, nah didapat 2 per 9 kali x kuadrat per 2 untuk 0 sampai 3. Terus dimasukin jadi 2 per 9 dikali 9 per 2 min 0. Terus sama dengan 2 per 9 dikali 9 per 2 sama dengan 1. Nah, didapat CTF-nya 0 ketika x kurang dari sama dengan 0. X kuadrat per 9 ketika X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 3, dan dapat 1 ketika X lebih besar sama dengan 3. Terusan adalah pembahasan untuk nomor 18A. Selanjutnya, pembahasan untuk nomor 18B. Disuruh mencari probabilitas ketika X kurang dari sama dengan 2. Jika digambar, masuk masuk di batasnya, Mas. Terus dimasukin pada rumus, itu rumusnya itu integral B sampai A fx dx kalau tidak salah, lupa, tidak menuliskan rumusnya. Maka didapat integral 0 sampai 2 x per 9 dx. 2 per 9 keluar karena konstanta, tersisa integral 0 sampai 2 x dx. Diintegralin maka didapat 2 per 9 x kuadrat per 2 untuk 0 sampai 2. Terus dimasukin jadi 2 per 9 dikali 4 per 2 min 0. Terus dapat 2 per 9 dikali 4 per 2 sama dengan 4 per 9. Jadi probabilitas untuk ketika X kurang dari sama dengan 2, 4 per 9. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan soal nomor 18C. Sebelumnya, dalam soal nomor 18, diketahui sebuah variabel acak kontinu X punya PDF, di mana fx-nya sama dengan 2x per 9 untuk X kurang dari 3 dan X lebih besar dari 0, dan 0 untuk X lainnya. Nah, kita sudah punya fx di sini. Sudah punya fx. Nah, untuk mempermudah, kita gambar saja dulu daerah dari X kurang dari 3 atau dan X lebih besar dari 0. Ini adalah daerah dari X kurang dari 3 dan X lebih besar dari 0.
Kemudian langsung aja kita ke soal yang C. Di soal C kita diminta untuk eh, mencari P di mana X kurang dari 1,5 dan X lebih besar dari min 1. Kita gambar lagi daerah untuk X kurang dari 1,5 dan X lebih besar dari min 1. Nah, ini adalah daerah untuk X kurang dari 1,5 dan X lebih besar dari min 1. Nah, lalu di soal ini kita tahu bahwa X itu hanya terdefinisi untuk X kurang dari 3 dan X lebih besar dari 0. Maka ketika X itu kurang dari 0, hasilnya adalah P untuk X kurang dari 0 adalah 0. Nah, kita bisa gambarkan agar lebih mudah, kita gabungkan dua daerah ini dan kita cari irisannya. Nah, dari sini sudah menemukan irisan dari kedua daerah tadi, yaitu 0 sampai 1,5. Nah, berarti kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa P untuk min 1 kurang dari X kurang dari 1,5 itu sama dengan P 0 kurang dari X dan X kurang dari 1,5. Karena tadi seperti yang sudah saya bilang bahwa X itu hanya terdefinisi paling kecilnya 0. Berarti untuk X kurang dari 0 itu P-nya sama dengan 0. Berarti tidak terdefinisi. Atau tidak nilainya sama dengan 0. Maka selalu kita langsung aja kita bisa menggunakan rumus untuk mencari nilainya, yaitu P di mana A kurang dari X kurang dari B itu sama dengan F B dikurangi F A. Ya, ini sama dengan integral dari A menuju B Fx dx. Ini adalah rumus utamanya. Bisa kita langsung pakai. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja nilainya, yaitu untuk P 0 kurang dari X kurang dari 1,5, sama dengan integral dari 0 sampai 1,5. Fx-nya tadi 2x per 9. 2x per 9 dx. Nah, langsung kita integralkan biasa, berarti kita keluarkan 2 per 9, lalu integral dari x dx. Nah, berarti sama dengan 2 per 9, integral dari x adalah x kuadrat per 2, 0 sama 1,5, lalu kita masukkan saja nilainya, berarti menjadi 2 per 9. 1,5 kuadrat adalah 2,25 per 2 dikurangi 0 kuadrat per 2 sama dengan 5. Nah, berarti sama dengan 2 per 9 dikali 2,25 per 2. Nah, kita bisa coret duanya. Berarti hasilnya adalah 2,25 per 9 atau sama dengan 0, saya beri plus. Hasilnya sama dengan 0,25. Nah, jadi P di mana X kurang dari 1,5 dan X lebih besar dari 0 adalah 0,25. Baik, sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 18D. Tadi sudah ada 15C, sekarang 18D. Yaitu kita diminta untuk mencari nilai M, di mana P, agar P X kurang dari sama dengan M, itu sama dengan P X lebih besar dari sama dengan M. Nah, kita tahu bahwa total dari probabilitas untuk variabel acak kontinu itu sama dengan 1. Maka ketika kita diminta untuk mencari P X lebih besar dari
bisa dari M sama dengan P, X kurang dari sama dengan M, itu hasilnya sama dengan setengah. Nah, oke, lalu di sini berarti tugas kita adalah mencari median dari ini tadi ya, dari semua ini. Kita harus mencari mediannya. Oke, berarti kita mencari median. Dan kita sebut aja F dari M itu sama dengan tadi setengah. Nah, sekarang kita tahu, terus kita sekarang berarti mencari CDF-nya. Tadi kita sudah tahu ya, PDF-nya adalah PDF dari fx tadi itu sama dengan 2x/9 untuk x kurang dari 3, x lebih besar dari 0. Nah, oke. Berarti sekarang kita mencari CDF. Oke, CDF. Rumus dari CDF sendiri itu adalah fx sama dengan integral 0 sampai batasnya dari min tak hingga sampai x ft dt. Oke, nah berarti kita kan tahu ya tadi kan batasnya itu di fx-nya itu 0 kurang dari x kurang dari 3. Nah, berarti kan 0 batasnya itu harusnya dari 0 bukan dari min tak hingga karena variabel acak x-nya itu hanya terdefinisi di sini. Nah, oke. Maka kalau misalnya di luar interval ini hasil PDF-nya adalah 0. Nah, karena minta hingga itu kan di luar dari ini ya, berarti hasil PDF-nya nanti 0. Berarti kita ubah batasnya dari minta hingga menjadi 0. Berarti langsung aja fx sama dengan 0 sampai x. Nah, kemudian ft, tadi kan fx-nya 2x/9, berarti ft-nya 2t/9. Dan dt. Oke, dengan ini kita hitung integral biasa, kayak tadi 2/9, langsung aja deh, t kuadrat per 2 x. Nah, berarti 2/9 dikali x kuadrat per 2. Nah, bisa kita coret keduanya. Nah, hasilnya berarti fx sama dengan x kuadrat per 9. Di mana 0 kurang dari x dan x kurang dari 3. Oke. Nah, kemudian kita sudah tahu fx-nya, kemudian kita cari nilai m. Cari nilai m atau nilai mediannya. M itu median. Oke, berarti nilai m, maka tadi kan fm ya. Fm itu sama dengan setengah. Kan tadi fx itu kan x kuadrat per 9. Berarti fm itu m kuadrat per 9. Nah, fm tadi hasilnya, nilainya itu setengah. Oke, nah dari sini tak saya rapkan. Nah, misalnya kan M kuadrat per 9 sama dengan 1. Oke, nanti 2M kuadrat sama dengan 9, M kuadrat sama dengan 9 per 2, maka M sama dengan akar 9 per 2. Nah, lanjut ke sini. Berarti kayak M sama dengan akar 9 itu 3 per 2. Kita kalikan skalanya. Berarti sama dengan 3 akar 2 per 2. Nah, jadi nilai M adalah 3 akar 2 per 2. Jadi ketika Px lebih besar sama dengan M, sama dengan Px kurang dari 9M, nilai M-nya adalah 3 akar 2 per 2. Baik, sekian dari saya dan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Patricia Valerina Lestari dengan NRP 50022310008 dari kelas TOPLC.
Di sini saya akan menjelaskan terkait soal yang telah saya kerjakan di bab variabel acak dan distribusinya. Yang pertama ada nomor 18E. Diketahui variabel acak kontinu X memiliki fungsi PDF fx sama dengan 2x per 9 dengan interval X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 3 dan 0 untuk lainnya. Di sini pertanyaan dari E yaitu tentukan nilai harapan EX. Lalu kita jawab. Di sini kita menggunakan bentuk umum X sama dengan X kali fx dx dengan integral, diintegralkan dengan batas minus tak hingga positif tak hingga. Lalu kita substitusikan fungsi tadi yaitu fx 2x per 9 ini ke dalam bentuk EX ini, yaitu menjadi EX sama dengan integral X kali 2x per 9 dx dengan batas bawah 0, batas atasnya 3. Karena di interval tadi diketahui batasnya adalah ini. Lalu 2 per 9-nya dikeluarkan, dikali integral X kuadrat dx. Lalu 2 per 9, integral dari X kuadrat dx itu kan X pangkat 3 per 3. Lalu kita substitusikan batasnya yaitu 3 sama 0. Jadi 2 per 9 dikali 3 pangkat 3 per 3 dikurangi 0 pangkat 3 per 3. Lalu sama dengan 2 per 9, 3 pangkat 3, 27. Jadinya 27 per 3, 0 pangkat 3 itu sama dengan 0. Jadinya 2 per 9 dikali 27 per 3 dikurangi 0. Nah, 27 per 3 itu sama dengan 9. Jadinya 2 per 9 dikali 9, kita bisa coret 9-nya, jadinya 2. Jadi nilai harapan dari EX sama dengan 2 untuk interval X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 3 dan di luar interval itu bernilai 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait soal kedua yang telah saya kerjakan di bab variabel acak dan distribusi. Berikut soalnya yaitu nomor 26A. Di sebuah toko komputer, permintaan tahunan untuk sebuah paket perangkat lunak tertentu adalah variabel acak discrete X. Pemilik toko memesan 4 paket tersebut dengan harga $10 per paket dan menjualnya kepada pelanggan dengan harga $35 per paket. Pada akhir tahun, paket tersebut menjadi usang dan pemilik toko kehilangan investasi untuk paket yang tidak terjual. Berikut fungsi PDF dari X. Ini ada tabelnya, yaitu X-nya 0, fx-nya 0,1, X-nya 1, fx-nya 0,3, X-nya 2, fx-nya 0,3, X-nya 3, fx-nya 0,2, X-nya 4, fx-nya 0,1. Nah, yang ditanyakan yaitu A, tentukan nilai harapan EX. Lalu jawabannya, jadi diketahui di soal tadi dalam bentuk diskrit. Maka dari itu, bentuk umum dari nilai harapannya yaitu sigma X kali Fx, yaitu sama dengan A1 dikali FA1 ditambah A2 dikali FA2 ditambah seterusnya. Jadi tidak kita integralkan bedanya. Lalu kita ketahui di tabel tadi dimasukkan ke dalam bentuk EX-nya, yaitu X0 dikali 0,1 ditambah X-nya 1 dikali 0,3, X-nya 2 dikali 0,3, X-nya 3 dikali 0,2, X-nya 4 dikali 0,1. Setelah dikalikan semuanya, terus kita tambah. Kita dapat 0 ditambah 0,3 ditambah 0,6 ditambah 0,6 ditambah 0,4. Hasilnya yaitu 1,9. Jadi nilai EX-nya yaitu bernilai 1,9. Soal nomor 26. Di sebuah toko komputer, permintaan tahunan untuk paket perangkat lunak tertentu adalah sebuah variabel acak discrete X. Pemilik toko memesan 4 salinan paket dengan harga $10 untuk tiap paket dan membebankan biaya kepada pelanggan sebesar $35 untuk tiap salinan atau tiap unit atau tiap paket. Pada akhir tahun, paket tersebut sudah tidak terpakai dan pemilik kehilangan investasi atas salinan yang tidak terjual. PDF dari X diberikan oleh tabel berikut. Untuk X0, fx-nya yaitu 0,1, untuk x1 sama fx-nya adalah 0,3 dan seterusnya. Kita akan menemukan nilai varians dari X, yaitu soal yang B.
Diketahui probability density function PDF dari X sebagai berikut, tampil pada soal sebelumnya. Untuk itu, untuk mencari nilai varians X, digunakan rumus varian X sama dengan E dari X kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat. Kita cari nilai dari EX kuadrat, yaitu menggunakan rumus sigma X kuadrat dikalikan dengan Fx. Didapatkan hasil 4,9. Selanjutnya, kita cari nilai dari mu kuadrat, di mana nilai mu adalah sama dengan nilai EX. Nilai EX-nya adalah 1,9, kita kuadratkan menjadi 3,61. Sehingga, nilai varian dari X adalah EX kuadrat min mu kuadrat adalah 4,9 dikurangi dengan 3,61, hasilnya adalah 1,29. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang C. Yaitu nyatakan laba bersih pemilik Y sebagai fungsi linear dari X. Temukan E, Y, dan varian dari Y. Kita ketahui pada soal, pemilik toko memesan 4 salinan paket dengan harga $10 untuk tiap salinan atau tiap unit, sehingga total biayanya adalah 4 dikalikan $10, yaitu $40. Pendapatan yang dimiliki oleh toko tersebut dari penjualan X unit dengan harga $35 tiap unit atau tiap salinan adalah 35X. Sehingga laba bersih yang didapatkan pemilik Y adalah 35X dikurangi dengan biaya total awal, yaitu 40. Menjadikan persamaan tersebut, Y min 35X min 40. Selanjutnya, kita cari nilai EY. Menggunakan rumus EY sama dengan 35 dikalikan dengan EX min 40. Di mana kita ketahui pada soal A, nilai EX adalah 1,9, sehingga didapatkan hasil 35 dikali 1,9 dikurangi 40, yaitu 26,5. Karena Y adalah transformasi linear dari X, maka untuk mencari nilai varian Y, kita menggunakan rumus varian Y sama dengan 35 kuadrat dikalikan dengan varian X. Dan hasil yang didapatkan adalah 1.225 dikalikan dengan 1,29, yaitu sebesar 1.580,25. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori peluang nomor 30. Dalam soal, terdapat dua dadu berisi 4 dapat menghasilkan pasangan AB, di mana AB elemen 1, 2, 3, dan 4. Karena kedua dadu dilempar secara independen, ada total 4 kali 4 sama dengan 16 kemungkinan hasilnya. Untuk variabel acak X adalah nilai terbesar dari dua hasil lemparan, sehingga kita perlu menghitung probabilitasnya Px sama dengan K untuk setiap K 1, 2, 3, dan 4. Untuk Px yang pertama hanya terjadi jika kedua dadu menunjukkan 1, yaitu 1, 1. Px 1 yaitu 1/16. Untuk Px kedua yaitu terdapat 3 kasus yang hasilnya 3/16. Untuk X ketiga terjadi 5 kasus yaitu hasilnya 5/16. Dan Px keempat terdapat 7 kasus dan hasilnya Px4 7/16. Kemudian untuk rumus nilai harapannya EX sigma K sama dengan 1 sampai 4, K dikali Px sama dengan K. Terus kita lanjut substitusi nilai probabilitasnya. Untuk EX dari 1 kali 1/16, 2 kali ditambah 2 kali 3/16, ditambah 3 kali 5/16, ditambah 4 kali 7/16. Dan ditemukan hasilnya yaitu 3,135. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 32B, di mana soal yang diinginkan adalah diketahui variabel acak X pada contoh 2.1.1 yang menyatakan nilai terbesar 2 angka yang muncul saat melempar 2 dadu bersisi 4.
Pertanyaannya yaitu tentukan varians dari X. Yang pertama kita menentukan nilai X dan juga distribusinya, di mana X itu bisa 1, 2, 3 maupun 4. Maka dari itu tentukan probabilitasnya. Saya membuat tabel di mana yang berisi X kombinasi pasangan, banyak kombinasi, dan juga probabilitas. Jika X itu 1, maka kemungkinan kombinasinya itu 1,1. Banyak kombinasinya 1, maka probabilitasnya 1/16. Kenapa 16? Karena kemungkinan hasil lemparan dua dadu yang berisi 4. Yang bersisi 4. Untuk X sama dengan 2, itu ada 1,2, 2,1, 2,2, maka kombinasinya 3, probabilitasnya 3/16. Jika X sama dengan 3, kombinasinya itu ada 1,3, 2,3, 3,1, 3,2, dan juga 3,3. Maka banyak kombinasinya 5, probabilitasnya 5/16. Dan untuk yang keempat, X4 itu kombinasinya 1,4, 2,4, 3,4, 4,1, dan juga 4,2, 4,3, 4,4. Maka banyak kombinasinya itu adalah 7, probabilitasnya 7/16. Selanjutnya kita perlu menghitung nilai harapan, di mana nilai harapan sendiri rumusnya adalah EX, di mana sigma X kecil probabilitas. Maka dari itu, kita masukkan dari yang sudah diketahui, 1 dikali 1/16 ditambah 2 kali 3/16 ditambah 3 kali 5/16 dan juga 4 kali 7/16. Hasilnya yaitu 50/16 atau 3,125. Selanjutnya kita menghitung EX kuadrat, di mana EX kuadrat itu rata-rata dari kuadrat X. Maka dari itu hasilnya EX kuadrat sama dengan 1 kuadrat kali 1/16 ditambah 2 kuadrat dikali 3/16 ditambah 3 kuadrat kali 5/16 dan juga 4 kuadrat kali 7/16, hasilnya 170/16 atau 10,625. Dan yang terakhir itu kita perlu mencari variansnya, di mana rumus varians sendiri itu var X sama dengan EX kuadrat min EX kuadrat, di mana EX yang pertama ini kurung siku X kuadrat itu artinya rata-rata dari kuadrat X. Jika yang satunya ini buka kurung EX tutup kurung kuadrat itu kuadrat rata-rata X. Maka dari itu var X sama dengan 10,625 dikurangi 3,125 kuadrat, hasilnya 0,8594. Terima kasih.